Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Arlin. Saya dari kelas CS 1A dengan NIM 2305112091. Saya di sini akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari codingan saya. Diawali dengan header. Di sini saya menggunakan 3 header. Pertama, header IOStream. Maksud dari header IOStream di sini yaitu untuk mengakses input maupun output agar kita bisa menggunakan cout maupun cin. Kedua, saya menggunakan header iomanip. Maksud dari header iomanip di sini, header iomanip tersendiri memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu fungsi stw ini. Karena di sini saya menggunakan fungsi stw ini, sehingga saya meletakkan header iomanip di sini agar fungsi stw di bawah itu bisa kita jalankan atau kita runkan. Ketiga, saya menggunakan header cstdlib. Ketiga, saya menggunakan header cstdlib. Header cstdlib ini memberikan efek clear skin atau membersihkan baris yang sudah tidak digunakan di dalam header cstdlib. Di sini ada using namespace std. Using namespace std ini untuk memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file dalam using namespace std, sehingga kita tidak perlu menggunakan std.2 di depan cout maupun cin. Kemudian saya menggunakan const int. Maksud dari const int di sini yaitu untuk mendeklarasikan variabel integer yang memiliki nilai konstan ataupun tetap. Variabel yang dimaksud yaitu maksimum data yang sudah ditetapkan yaitu 100. Nilai ini tidak bisa diubah selama program kita jalankan. Kemudian ada struct. Struct di sini yaitu kumpulan dari beberapa variabel dan beragam tipe data. Struct di sini hampir sama ya dengan array. Tapi bedanya kalau array hanya bisa menyimpan variabel yang sama dan tipe data yang sama, sedangkan di struct ini bisa menyimpan beberapa variabel dan beragam tipe data dalam satu variabel. Seperti ini contohnya ya. Kemudian ada barang, data barang. Barang di sini mendeskripsikan kondisi dari struct yang kita gunakan di atas, dan data barang yang dimaksud yaitu variabel yang terdapat di dalam struct itu tersendiri. Maksimal data di sini yaitu maksimal data yang telah ditetapkan atau konstan. Kemudian ada int jumlah data. Int jumlah data di sini telah ditetapkan yaitu nilainya 0. Kemudian ada void clear skin. Void itu memiliki fungsi tersendiri yaitu fungsi yang tidak mempunyai nilai balik. Kemudian clear skin ini untuk membersihkan tampilan layar atau baris yang sudah tidak digunakan, sehingga tampilan terlihat lebih bersih tanpa kita harus menutup program atau mengembalikan program. Kemudian di sini saya menggunakan void tampilan menu. Seperti yang saya jelaskan di atas, void di sini yaitu fungsi yang tidak memiliki nilai balik, dan tampilan menu di sini memiliki beberapa pilihan yaitu untuk mengembalikan kita ke menu utama atau pilihan utama. Di sini mempunyai pilihan menu 1 sampai 2. Jika kita memilih pilihan 1, maka dia akan kembali ke menu utama ini. Dan jika pilihan 2, maka kita akan keluar dari aplikasi. Dan cout di sini sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menampilkan teks pada output yang akan kita jalankan nanti. Kemudian ada void tampilkan menu. Void tampilkan menu di sini yaitu untuk memberi kita beberapa pilihan yang akan kita pilih nantinya, yaitu ada input data, tampilan data, pencarian data, dan keluar. Kita masuk ke void input data. Void input data di sini yaitu seperti yang ada pada menu
yang saya jelaskan tadi, yaitu menu pertama input data. Kondisi di sini kita menggunakan perulangan if jika jumlah data lebih kecil dari max data yang telah ditentukan, maka kita bisa memasukkan data kode barang berupa kode barang, habis itu nama barang, harga barang, dan jumlah stok. Maksud titik di sini karena kita menggunakan struct. Salah satu ciri khas struct yaitu titik. Sedangkan kalau array kan buka kurung siku kan. Kalau struct dia menggunakan titik. Kemudian jumlah data plus di sini yaitu maksudnya jumlah data sama dengan i tambah 1. Kemudian ada else. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita menggunakan perulangan if. Maka jika if bernilai false di sini, maka dia akan lari ke else, yaitu maaf, array sudah penuh. Kemudian di sini ada tampilkan menu. Tampilkan menu ini berfungsi untuk clear skin yang setelah saya jelaskan di atas, yaitu int choice. Pertama kita memasukkan int choice-nya untuk kita bisa memilih. Jika kita memilih pilihan 1, maka layar akan bersih, dan jika tidak, maka kita akan lari ke pilihan 2, yaitu keluar. Kemudian di sini ada void tampilkan data. Pertama outputnya saya tampilkan, yaitu tampilan data dalam bentuk tabel. Karena di sini saya menggunakan tabel, sehingga saya di sini menggunakan T, yang maksud dari T itu sendiri untuk membuat tab antara tabel pertama ke tabel kedua, yaitu tab yang kosong ini ya. Kemudian di sini saya menggunakan for. Maksud dari for ini yaitu for ini merupakan salah satu perulangan ya. Perulangan yang nilainya sudah ditetapkan, yaitu dari 0 sampai jumlah data yang sudah kita mau atau sudah kita tetapkan di atas ya. Di sini ada STOFlex. STOFlex ini suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur sejumlah format keluaran, dan salah satu format keluaran dari STOFlex ini yaitu STW yang ini. Dan STW di sini memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk mengatur lebar bidang atau jumlah karakter yang kita akan tampilkan nantinya di dalam tabel yang kita gunakan ini ya. Kemudian IOSLEV ini untuk mengatur perataan variabel sebelah kiri melalui fungsi STW yang di sini, dan lebar variabel itu sesuai keinginan kita yang akan kita letakkan dalam angka ini. Angka ini itu terserah kita ya, mau selebar apa, mau sekecil apa, kita bisa ngaturnya melalui angka ini untuk tabel yang akan kita tampilkan nantinya dalam output. Di sini ada tampilkan pilihan menu. Tampilkan pilihan menu di sini untuk memberikan kita pilihan, yaitu pilihan 1 atau 2 yang telah kita buat di atas ini ya. Jika kita memilih satu, maka kita akan kembali ke menu utama, dan jika kita tidak memilih, maka dia akan lari ke else, yaitu pilihan kedua, exit atau keluar. Kemudian di sini ada void cari data. Void ini tersendiri yaitu fungsi yang tidak memiliki nilai balik, dan cari data di sini yaitu variabel yang untuk mencari data yang akan kita tampilkan nantinya. Di sini kita menggunakan tipe data integer untuk kode cari ya, karena kodenya kan berupa angka.
Dan kita juga menggunakan tipe data boolean ya untuk melihat situasi true or false nantinya. Di sini menggunakan perulangan for dan perulangan if. Jika data barang atau kode, jika kode sama dengan kode yang dicari atau yang telah ditemukan nantinya, maka akan keluar data ditemukan berupa nama, harga, dan stok. Dan jika ditemukan, maka akan bernilai true atau benar. Break ini di sini yaitu memiliki arti sendiri yang akan menghentikan perulangan di atas yang telah kita buat. Kemudian di sini ada if. Jika tidak ditemukan, maka akan keluar teks data tidak ditemukan. Di sini kembali lagi ke pilihan kita, pilihan 1 kembali ke menu atau keluar ya. Kemudian di sini ada int main. Int main ini memiliki nilai kembalian. Karena dia memiliki nilai kembalian, maka kita meletakkan return 0 di bawah sini. Di sini saya menggunakan do di sini untuk menjalankan pernyataan berulang kali hingga pernyataan yang telah ditentukan, yaitu while pilihan tidak sama dengan 4. Kemudian tampilkan menu. Di sini saya menggunakan percabangan switchcase, yaitu percabangan di sini yaitu percabangan yang akan terus dijalankan hingga nilai bernilai true. Blok kode maka akan diproses dan dijalankan jika percabangan bernilai true. Jika tidak, maka dia akan lari ke pilihan tidak valid. Silakan coba lagi atau default. Oke, semua sudah saya jelaskan dari bagian ke bagian, maka kita akan melihat outputnya. Di sini saya akan menjalankan outputnya. Di sini ada output. Kita harus memilih salah satu dari menu utama. Saya akan memilih nomor 1 yaitu input data. Maka akan keluar masukkan kode barang. Di sini kita akan memasukkan kode barang yaitu 30, nama barang, harga barang, dan jumlah stok. Data berhasil diinput. Jika data sudah berhasil diinput, maka kita akan tekan 1 untuk kembali ke menu awal. Kemudian kita akan memilih pilihan 2 untuk menampilkan data. Maka kita akan ketik 2. Data yang telah ditampilkan. Ini fungsi stw yang saya jelaskan tadi dan setiap flash tadi untuk mengatur jarak antara tabel pertama dengan yang kedua ini, atau tab ya. Kemudian kita akan kembali ke menu utama. Kita tekan 1. Kita pilih yang ketiga yaitu pencarian data. Masukkan kode barang yang dicari. Ini kita masukkan kode yang telah kita buat tadinya yaitu 30. Maka akan keluar data ditemukan, namanya, harga, dan stoknya. Kemudian kita pilih ke nomor 1 lagi dan kita pilih nomor 4 untuk keluar dari aplikasi. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Beritahu saya jika saya ada salah kata ataupun salah pengertian. Kelebihan hanya milik Allah. Lebih kurang dari itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.